Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 31 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tergelincir karena hawa nafsu. Tergelincir karena hawa nafsu. Firman Tuhan terambil dalam Galatia pasal 5 ayat ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami berdoa agar para sahabat perjalanan bisa menjalani hidup dengan sebuah kehidupan yang benar dan tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa bedanya hawa nafsu dan nafsu? Bedanya yang satu cuma satu kata, yang dua tentu dua kata, ada hawa di depannya. Namun bukan berarti Hawa yang disalahkan lalu Adam bukan menjadi masalah. Namun memang kalau kita bicara tentang kejatuhan dalam dosa, yang bernafsu itu dimulai dari Hawa dan bukan dari Adam. Namun bukan berarti kemudian Adam dibenarkan dan hanya Hawa disalahkan. Karena Adam punya prinsip bisa untuk membimbing Hawa. Tatkala sudah melakukan pelanggaran dosa, maka seharusnya dia membawa Hawa kepada Tuhan. Namun yang terjadi justru Adam yang dibawa oleh Hawa kepada jebakan iblis. Bicara tentang hawa nafsu, Alkitab mencatat dengan jelas, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dari segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau berbicara tentang Hawa, mungkin berbicara tentang nafas menurut pandangan saya. Karena Hawa itu hawa nafas. Jadi orang yang bernafsu itu biasanya hawanya tersengal-sengal, pendek-pendek. Jadi orang yang bernafsu itu karena dia menginginkan sesuatu, maka timbullah sebuah hawa dan nafsu. Udara yang keluar dari tubuh kita adalah udara nafsu. Maka kemudian cara bernafas kita pun cara bernafas orang bernafsu. Mungkin sahabat perjalanan cukup bisa memahami apa yang saya sampaikan. Namun kalau nafsu itu hanya berdiri sendiri, itu adalah bagian yang Tuhan ciptakan. Salah satunya adalah nafsu makan. Seseorang yang sakit yang tidak punya nafsu makan, maka untuk menunjukkan bahwa dia setelah pulih dan sehat, maka nafsu makannya adalah timbul kembali. Sehingga pada dasarnya nafsu adalah bagian kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Nafsu berbicara tentang keinginan-keinginan yang normal. Sebagaimana manusia alamiah pada umumnya, kita punya nafsu, kita punya keinginan, kita punya tujuan hidup. Itu yang kemudian mendorong kita bergerak, mendorong kita bekerja, mendorong kita berkarya. Itu kalau nafsu dibuat tersendiri. Namun tatkala nafsu itu ditambah dengan hawa, artinya ada unsur keinginan itu kemudian tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Itu yang disebut dengan hawa nafsu. Barang siapa yang telah menjadi milik Kristus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena hawa nafsu itu identik pada ayat yang kita baca tadi, yaitu keinginan daging dan keinginan seluruh kepentingan pribadi. Apakah keinginan daging tidak salah? Nafsu makan itu keinginan daging. Namun tatkala semata-mata hanya keinginan daging, orientasi hidup kita hanya untuk lidah, orientasi hidup kita untuk apa yang kita lihat, orientasi hidup kita hanya untuk apa yang kita dengar sesuai dengan keinginan kita. Karena seluruh panca indera hidup kita sebetulnya dikendalikan oleh yang namanya itu kehendak dalam diri kita. Dan kehendak dalam diri kita yang disebut dengan free will yang telah jatuh dalam dosa, jika tidak dikuduskan, maka dia menjadi kuda liar. Dia bisa bergerak kemana saja tanpa batas. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu tatkala satu dunia diberikan kepada dirimu, engkau tidak pernah akan cukup. Seluruh bintang engkau bisa genggam, engkau tidak pernah akan puas. Engkau bisa terbang ke langit yang ketujuh, engkau tetap tidak pernah akan merasakan sebagai sebuah kesuksesan. Karena hawa nafsu ini tanpa batas.
Hawa nafsu ini tidak ada ujungnya. Sahabat seperjalanan, tatkala kita bisa mengendalikan hawa nafsu, maka kita sedang mengembangkan buah-buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ke 23. Bacaan ayat Alkitab tadi tentang hawa nafsu pada ayat yang ke-24. 22 dan 23 adalah tentang buah-buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang semuanya ini. Sehingga tatkala nafsu tidak dikendalikan oleh roh, oleh buah-buah roh yang kita keluarkan, maka hawa nafsu akan berdiri dalam kedagingan dan menjadi hawa nafsu. Bagaimana kemudian pelajaran dalam kehidupan kita? Dalam seluruh aspek maka dibutuhkan sekali pengendalian diri. Pengendalian diri adalah nafsu dan kedagingan yang pada dasarnya bagian daripada hidup kita, itu hanya dikendalikan oleh Kristus. Itu yang Alkitab katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging, menyalibkan keegoan, menyalibkan keakuan, menyalibkan hawa nafsu, sehingga engkau tidak terjerumus ke dalam kejahatan di dalam berbagai ekspresi dan bentuk yang dilakukannya. Seseorang yang telah menyalibkan kedagingan dan menyelesaikan hawa nafsunya, maka kata-kata yang keluarnya adalah kata-kata berkat, bukan kata-kata kutuk. Apa yang dikerjakan oleh tangannya adalah pekerjaan yang membawa kebaikan, bukan membawa kepada keburukan. Langkah kakinya menuju kepada hal-hal yang terbaik untuk menuju dan berjalan bersama dengan di jalan Tuhan, bukan jalan yang menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sewaktu seseorang dikendalikan oleh roh, bukan kedagingan, maka kehidupannya, apapun perannya, di dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan, di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia pemerintahan, tatkala engkau ada di dalam negeri atau keluar negeri, tatkala engkau ada di dalam rumah atau keluar rumah, engkau membawa roh pertobatan, bukan kedagingan dengan segala kejahatan dan dosanya. Maka hidupmu akan penuh dengan kemenangan. Hidupmu tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, dan kau tidak tergelincir oleh hawa nafsu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang yang tergelincir oleh hawa nafsu, pada dasarnya dia sedang menghancurkan kehidupan pribadinya sendiri. Tatkala tidak baik-baik menjalani rumah tangga berantakan. Tatkala engkau bekerja tidak membawa roh kekudusan, maka engkau melakukan kejahatan, engkau menjadi orang yang tidak dipercaya, engkau di blacklist. Engkau dicatat sebagai orang yang tidak boleh masuk ke dalam komunitas manapun. Itu yang terjadi di negara Jepang. Seseorang yang korupsi, saya tidak tahu Jepang atau negara mana, yang kemudian dicatat dia tidak boleh bekerja dimanapun, benar-benar tidak boleh bekerja dimanapun. Jadi jangankan hukum Tuhan, hukum di tengah-tengah masyarakat pun akan mengeliminir, akan meminggirkan, dan tidak pernah akan memakai orang-orang yang hidup dengan penuh hawa nafsu, apalagi di dalam sudut pandang kebenaran firman Allah. Sewaktu kita bisa menghindari hawa nafsu dan tidak tergelincir kepada hawa nafsu, maka kehidupan kita akan penuh dengan terang benderang. Kehidupan kita akan terbuka jalan-jalan, baik yang dibuka oleh Tuhan maupun yang dibuka oleh manusia. Karena orang percaya, orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang sungguh-sungguh berintegritas, berkomitmen, dia akan hidup penuh dengan roh dan bukan tergelincir kepada hawa nafsu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah belajar kebenaran firman Allah dalam Galatia 5:24. Barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadikan kami sebagai penurut-penurut dalam roh Tuhan, bukan ke dalam hawa nafsu. Bagi yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, bagi yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, bukanlah harapan dan permintaannya berdasarkan hawa nafsu, Tuhan akan kabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, berhati-hatilah menjaga hidupmu, jangan tergelincir karena hawa nafsu. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda.
Tuhan Yesus memberkati.